Oke, halo semuanya. Hari ini kita coba bahas tentang VLOOKUP ya. Jadi kalau di Excel itu ada rumus fungsi VLOOKUP. Nah, nanti kita coba menggunakan rumus Excel substitusi antara VLOOKUP dengan rumus fungsi left, right, kemudian menggunakan rumus fungsi if ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel. Jadi tabelnya itu ada kode, ada nama, jenis kelamin, tingkat, dan kelas. Nah, kamu diminta untuk mengisi dari tabel itu berdasarkan tabel referensi, juga ada ketentuannya. Nah, ketentuan yang pertama itu untuk jenis kelamin. Jadi jenis kelamin diambil satu karakter terakhir dari kode dengan ketentuan laki. Kalau L itu laki-laki dan P itu perempuan. Nah, kalau kelas itu diambil satu karakter pertama dari kode dengan ketentuan seperti tabel referensi. Jadi ini tabel referensi kelas ya, sudah saya berikan keterangan. Kemudian untuk tingkat diambil dua karakter angka di tengah dengan ketentuan seperti pada tabel referensi. Kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian kita coba mulai isi yang jenis kelamin. Jenis kelamin diambil satu karakter terakhir dari kode dengan ketentuan jika L laki-laki dan P perempuan. Kita bisa gunakan rumus fungsi antara if dan right ya. Jadi sama dengan if, right. Kemudian teksnya yang mana? Ya, jadi kita ambil teks dari kode A2, kemudian titik koma, bisa koma, tergantung komputer yang kamu gunakan. Kemudian number of character. Jadi berapa banyak karakter yang kita ambil? Karakter kita ambil 1. Nah, kemudian kita buat. Jadi tadi kalau misalnya dia itu L, ya, berarti dia laki-laki. Kalau dia P, itu berarti dia perempuan. Kita bisa pakai if lagi, tapi kalau mau mempersingkat waktu, langsung saja kita ketik perempuan. Di sini kan hanya ada L dan P ya, kecuali ada jenis kelamin yang lainnya. Kita nggak bisa buat seperti ini. Jadi jika L itu laki-laki, P itu perempuan. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita tarik turun ke bawah seperti ini. Ya, kode ini saya tambahkan jadi teks ya. Mungkin nanti itu akan dianggap jadi teks. Kalau misalnya tidak dianggap jadi teks, nggak jadi masalah. Jadi di bagian kelas diambil, kelasnya itu diambil satu karakter pertama dari kode dengan ketentuan seperti tabel referensi. Nah, jadi dari kode ini kemudian tabel referensi kelasnya ini. Nah, ini di bagian kelas kita ketikkan, berarti kalau ada tabel referensi kita pakai VLOOKUP ya. Jadi sama dengan kita ambil VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita ambil huruf A-nya, berarti pakai slash. Kita ambil teksnya, huruf A itu hanya 1, berarti number of karakternya hanya 1. Kemudian kita pilih ya di sini. Jadi ada, kalau VLOOKUP itu ada lookup value-nya, kemudian tabel array, kemudian kolom indeks. Jadi tabel referensinya yang mana? Tabel referensinya ini saya blok, judulnya tidak perlu diblok ya. Kemudian saya tekan F4 untuk mengunci baris dan kolomnya. Jadi supaya kalau nanti di copy itu dia tidak geser. Nah, selanjutnya kolom index number. Nah, kolom index number itu kita lihat kelas ada di kolom keberapa. Anggap kode ini kolom pertama, kelas itu kolom kedua. Kita ketik 2. Begini. Kemudian enter. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Sesuai ya, kalau A IPA, B bahasa, kemudian C sosial, kemudian tingkat. Nah, kalau tingkat, kalau tadi sudah ada rumus fungsi right, left, berarti ini pakai rumus fungsi mid. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung,
kita ambil teksnya dulu, 10-nya dulu dari kode. Berarti meet, kemudian teksnya mana, ya kamu pilih, kemudian mulai dari karakter keberapa. Jadi A itu karakter pertama, 1 karakter kedua, 0 karakter ketiga, L karakter keempat. Berarti 1 itu dimulai dari karakter kedua. Banyaknya karakternya berapa? 1, 0. Berarti ada 2 karakter. Kemudian tabel arraynya. Tabel arraynya ada di sini. Tabel referensinya kita blok. Saya tekan F4 untuk kunci. Nah, tingkat ada di kolom keberapa? Kode kita anggap kolom pertama, tingkat kolom kedua. Nah, begini. Tuh. Oke, selesai ya. Kalau mau lihat rumus fungsinya, saya perlihatkan rumus fungsinya. Oh, sorry. Saya beri tanda kutip supaya jadi teks, jadi bisa baca. Ini saya hapus biar tidak menutupi ya. Kalau saya copy aja ya, biar gampang.